Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gadis kecil yang malang kini bertambah deritanya karena ada nenek-nenek dan kakek-kakek yang memperebutkan dirinya. Untuk apa anak itu diperebutkan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kali ini, si kakek terpaksa tidak bisa mengandalkan terus tongkat bambu kuningnya untuk menangkis serangan lawan. Dia mesti bergerak cepat. Tubuhnya merupakan bayang-bayang putih kini menyambar kian kemari. Tongkatnya lenyap menjadi gulungan-gulungan kuning yang menderu kian kemari menyambar ke tubuh lawan. Pertempuran antara si kakek dan si nenek telah berjalan hampir mencapai 100 jurus. Keduanya sama-sama hebat, lebih-lebih si nenek muka hitam karena sambil bertempur dia masih terus mendukung anak perempuan itu di tangan kirinya. Munding Wirya tiba-tiba berteriak nyaring dan merubah permainan silatnya. Si nenek mendadak sontak merasa tekanan serangan yang hebat dan gencar. Dalam penasarannya, dia berpikir ilmu silat apakah yang tengah dikeluarkan lawan yang demikian asing dan hebat. Ketika dia tak sanggup membendung lebih lama hujan serangan Munding Wirya, Camparanik segera mencabut senjatanya dari balik pinggang. Senjatanya ini yaitu seekor ular yang telah dikeringkan menjadi tongkat dan bisa menyemburkan racun jahat. Di tangan Camparanik, ular yang sudah keras kaku itu bisa dibuat demikian rupa laksana hidup yang menyambar kian kemari. Munding Wirya sekitar 2 tahun yang lalu telah pernah bertempur dengan Camparanik. Karenanya dia sudah tahu kehebatan senjata lawan dan cepat-cepat menutup jalan pernafasannya. Betul saja, baru 1 jurus bertempur dengan mempergunakan senjata ularnya, Camparanik tiba-tiba menekan badan ular dan menyemprotlah racun kuning dari mulut tongkat ular ke muka Munding Wirya. Si nenek jadi amat penasaran melihat lawannya tidak roboh oleh semburan racun tongkat ularnya. Dengan geram, dia merangsek ke depan. Dan terjadilah baku tongkat yang amat seru. Trang! 50 jurus lagi berlalu. Masing-masing mengeluarkan ilmu silat simpanan. Serangan dibalas serangan, tipu daya dibalas tipu daya pula. Masing-masing mengintai kelengahan lawan. Camparanik! Munding Wirya tiba-tiba berseru sewaktu pertempuran memasuki jurus ke-70. Apakah kau tetap tak mau menyerahkan anak perempuan itu padaku? Sekali aku bilang tidak, sampai nyawaku terbang ke neraka pun, aku tetap bilang tidak. Jawab si nenek, saya hantamkan tongkat ularnya ke batok kepala Munding Wirya. Si kakek miringkan tubuh dan kiblatkan tongkat bambu kuningnya. Trang! Kedua senjata itu beradu keras. Masing-masing tangan tergetar hebat, dan itu adalah peraduan yang ke-62 kalinya. Masing-masing pihak melompat mundur lalu sama-sama menyerbu kembali. 2 jurus di muka, Munding Wirya keluar dari kalangan pertempuran. Tongkat bambu kuningnya dimelintangkan di depan dada. Sepasang matanya menatap tajam pada Camparanik. Untuk pengabas kalinya, aku tanya, kau masih belum mau menyerahkan anak itu? Camparanik meludak ke tanah. Gila ludah itu, baru aku serahkan anak ini padamu. Merahlah wajah Munding Wirya. Tongkat di tangan kanannya dipindahkan ke tangan kiri.
tubuhnya dibungkukkan ke depan, sedang jari-jari tangan kanan dikepalkan. Sesaat kemudian, kepalan itu mengeluarkan sinar biru pekat. Paras Camparanik kontan berubah. Dia tahu pukulan apa yang bakal dilepaskan lawan. Dan dia tahu pula bahwa dia tak bakal sanggup menerima pukulan itu. "Bagaimana, Camparanik?" tanya Munding Wirya. "Serahkan anak itu atau kau akan mati konyol dilabrak pukulan Buana Biru ini." Mulut Camparanik komat kamit, pelipisnya menggembung, otaknya bekerja keras. Dia tak bakal sanggup menerima pukulan Buana Biru itu. Lari pun percuma. Tiba-tiba dia membentak keras. "Hei, kau mau bunuh aku dengan pukulan itu? Baik, lakukanlah cepat." Habis berkata begitu, Camparanik anjungkan anak perempuannya yang didukungnya di depan tubuhnya. Munding Wirya jadi kaget terkesiap. Walau bagaimanapun, tak mungkin baginya untuk meneruskan melepaskan pukulan Buana Biru. Meski Camparanik bakal menemui kematian, tetapi anak perempuan itu sendiri pasti akan ikut mati bersama-sama si nenek. "Betul si Camparanik ini. Apa yang harus kulakukan?" maki dan pikir Munding Wirya dengan geram. "Ayo Munding, kau tahu mau bikin aku. Silakan lakukan." Camparanik berteriak-teriak dengan sunggingkan senyum mengejek, membuat Munding Wirya tambah geram. "Kalau kau tak mampu melakukannya, sebaiknya lekas angkat kaki dari hadapan tuanmu ini," ejek Camparanik lagi. Tiba-tiba, satu bayangan putih melesat dari samping. Munding Wirya tersentak kaget. Camparanik mengeluarkan suara terkejut. "Ah!" Dan tak tahu, anak perempuan yang diancungkannya terbetot lepas dari pegangan kedua tangannya. Sesosok tubuh berpakaian putih, sementara itu dengan sebat lalu cepat dan lenyap. Kurang ajar, edan!" Jerit Camparanik marah lalu hendak mengejar. Namun dari samping, satu sinar biru menderu laksana topan prahara. Nenek-nenek ini terkejut. Munding Wirya ternyata telah melepaskan pukulan Buana Biru. Begitu si nenek bersikap lengah, Camparanik menjerit lagi dan membuang diri ke belakang. Nyawanya selamat, tapi angin serangan masih sempat memapas pinggulnya, membuat nenek-nenek ini roboh dan terguling pingsan. Munding Wirya tak menunggu lebih lama. Segera dia angkat kaki mengejar orang yang telah merampas anak perempuan tadi dari tangan Camparanik. Di tepi lembah, Munding Wirya masih sempat melihat orang yang dikejarnya lari ke jurusan timur. Dengan mengadakan ilmu larinya yang hebat, si kakek terus mengejar. Tapi bagaimanapun diusahakannya, tetap saja dia hanya bisa memperdekat jarak sampai 30 langkah. Kalau saja dia tidak khawatir akan keselamatan anak yang berada di tangan si penculik, sudah sejak tadi dia melepaskan pukulan Buana Biru saking gemas hatinya. Sekali-sekali dilihat si penculik berpaling ke belakang seolah-olah mengejeknya. Munding Wirya tidak ingat sudah berapa lama dia mengejar orang itu, sementara matahari sudah condong ke barat dan hari hampir senja. Dan sampai saat itu, dia masih belum mampu mengejar orang yang melarikan anak perempuan itu. Si penculik sendiri agaknya tidak mau melenyapkan diri dari pemandangan kedua mata Munding Wirya dan masih terus juga berpaling sekali-sekali ke belakang. Ini menimbulkan tanda tanya besar di hati si orang tua. Siapakah gerangan adanya orang itu yang demikian hebat ilmu larinya? Tepat pada saat matahari tenggelam di ufuk barat, tiba-tiba orang yang dikejar Munding Wirya lenyap dari pemandangan. Kakek-kakek itu menghentikan larinya dan memandang berkeliling. Orang itu tak kelihatan, lenyap laksana ditelan bumi di senja hari itu. Wah, benar-benar edan, bagi Munding Wirya dalam hati. Sekali lagi diselidikinya tempat sekitar situ. Tetapi dia tak menemukan apa-apa. Mungkin belum jodohku anak itu, tapi betul aneh dan hebat. Siapakah orang yang telah melarikannya itu? Dengan hati kecewa, Munding Wirya menggerakkan kaki melangkah meninggalkan tempat tersebut. Namun satu langkah dia bertindak,
Tiba-tiba terdengar suara memanggil. Munding Wirya. Siapakah sosok luar biasa itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.